Ada orang loh berkonsep, kalau pagi sial, it's a bad day. It's not a bad day. It's just one bad moment. Itu menjadi bad day kalau Anda kebawa emosi. Betul ya? Saya pulang, saya tidak marahan dengan orang tersebut. Kalau saya marahan, saya pasti habis 15 menit. Telat. Di kampus, saya sial lagi. Lewat 15 menit telat sama dengan absen. Mau duduk boleh, tapi absen. Ya, jadi tidak ada kemarahan, pulang, mandi, pergi kuliah, everything is very good. Ya, itu adalah kali pertama saya sadar kemarahan berkurang. Ya. Nomor 2 tidak saya ceritakan panjang, just lewat aja. Saya menyadari kemarahan sangat berkurang karena saya bisa diskusi dengan orang yang Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Kalena dhamma sawanang eta manggala muttamanti. Yang termuliakan Sang Buddha, Dhamma dan Sangha. Yang berbahagia pimpinan Puja Bakti, saudara-saudari semuanya, selamat siang, Namo Buddhaya. Ya, siang hari ini kita berkumpul ya untuk belajar Dhamma bersama. Dan ini ramai sekali ya. Sudah full wiharanya. Kalau tambah lagi 10 orang, bingung sudah kita. Pasang tenda ya? Oh, iya. Iya, pernah pasang tenda belum? Pernah. Oh ya. Waisak ya. Ya, baik. Ya, saudara-saudari, beberapa hal ya yang akan kita pelajari siang hari ini. Tapi ada beberapa yang tidak bisa bahasa Indonesia ya. Banyak ya. So for all of you don't speak bahasa, ya, I think you can enjoy the atmosphere. Ya, saudara-saudari, kita mulai dengan pertanyaan yang sering ditanyakan oleh umat Buddha. Ya, di sini saya belum ketemu pertanyaan ini. Ya, tapi di beberapa provinsi saya dapat pertanyaan ini. Yaitu, setelah belajar Dhamma, Sang Buddha mengingatkan kita bahwa setiap orang mewarisi karmanya sendiri-sendiri. Ya. Bahkan beliau mengatakan teman sejati kita adalah perbuatan kita sendiri. Ya. Apa maksudnya teman sejati kita, perbuatan kita sendiri? Bahkan ketika kita akan pindah alam, tidak ada satu orang pun yang mau ikut kita. Ya, betul ya? Ya. Jadi
Bahkan diibaratkan kalau seorang laki-laki punya 4 istri, ya, istri muda sampai istri tua ditanya, kamu mau ndak ikut saya gitu. Ndak ada satupun yang mau, ya. Jadi yang menemani kita ke alam berikutnya itu perbuatan kita sendiri. Nah, setelah mendengar itu, beberapa orang jadi terpikir ya pertanyaan ini. Terus Bante, kalau seseorang, ya silahkan ya anak-anak enggak apa-apa ya, anak-anak bebas ya. Ya. Jadi muncul pertanyaan. Terus Bante, kalau kita memiliki tumpukan karma buruk di kehidupan lampau, kita harus bagaimana? Ya. Apa kita harus pasrah saja? Karena ternyata karma itu harus ditanggung sendiri-sendiri. Begitu ya. Kalau karma bisa ditanggung orang lain, saya cepat-cepat titip ke Bante. Kan begitu ya. Untung nggak bisa dititip ya. Ya. Untung tidak bisa dititip. Ya, ternyata Sang Buddha mengajarkan begini. Beliau mengatakan benar karma buruk itu, karma baik dan karma buruk adalah milik kita sendiri ya. Tidak bisa diberikan ke orang lain, tidak ada yang bisa mewakilkan ya. Tetapi Sang Buddha mengatakan kalau kita khawatir ya, kita memiliki karma buruk di waktu yang lampau. Waktu yang lampau itu bisa 5 tahun lalu, 10 tahun lalu, kehidupan yang lampau ya. Caranya adalah berbuat banyak kebaikan ya. Beliau mengatakan karma buruk itu diibaratkan seperti batu garam. Nah, kalau saudara-saudari memasukkan batu garam, zaman dulu garam itu masih berbentuk seperti batu ya. Kalau sekarang itu di grind ya, jadinya seperti pasir begitu. Jadi kalau satu genggaman sebesar fist kita, sebesar ini, apa fist itu? Genggaman tangan ya. Satu fist ini kita masukkan garam sebesar satu fist ini, kita larutkan ke dalam air. Maka rasanya sangat-sangat asin ya. Lalu apabila Sang Buddha memberi perumpamaan, apabila batu garam ini diibaratkan dimasukkan ke dalam sungai ya. Apakah sungai itu menjadi asin? Tidak. Tapi pertanyaannya, apakah di dalam sungai itu ada garam? Ada loh. Kita tidak bisa mengatakan tidak ya. Ya, kadang-kadang perumpamaan itu saya ganti ya. Apabila batu garam ini ya, kita tambahkan air sampai sebanyak 1 toren. Toren itu yang untuk nampung air ya. Ada yang 500 liter, ada yang 1000 liter. Garamnya sudah tidak terasa. Tapi kita tidak boleh mengatakan garamnya lenyap ya. Oleh karena itu karma buruk tidak dilenyapkan ya, karena masih ada. Tetapi dengan kebaikan yang terus dilakukan ya, ketika karma buruk itu berbuah tidak lagi terasa pahit. Ya, penderitaannya tertutupi oleh kebaikan-kebaikan. Logikanya bagaimana Bante? Logikanya bagaimana? Ya, sedikit logikanya ya. Sedikit logikanya, contoh di kehidupan lampau kita misalkan pernah menyiksa binatang. Enggak usah di kehidupan lampau. Waktu saya kecil aja saya nyiksa binatang. Betul ya? Ya, habisnya di sekolah saya belajar cacing planar. Dibelah 2 jadi 2 ekor. Betul ya? Pulang langsung saya cari cacing tanah. Nah, belah 2 hidup. Tahu enggak, cacing tanah enggak bisa. Nanti mati. Ya, dia hanya kesakitan ya. Enggak tahu sakit apa enggak, saya enggak bisa interview dia ya. Ya, menurut biologi sih masih bisa merasakan sakit ya. Ya, sarafnya bisa merasakan panas, dingin, sakit begitu. Saya potong-potong ya, lalu bergerak-bergerak, ternyata lama-lama mati. Kemudian saya berpikir, oh mungkin dia nggak ada air gitu. Saya taruh air, nggak hidup juga. Ya, lalu saya pernah diberitahu waktu kecil, kalau siput itu dilintah, diberi garam itu bisa meleleh. Saya masih kecil nggak ngerti ya. Cari
Jadi setiap ketemu Linta saya taruh garam, setiap ketemu Linta saya taruh garam. Sampai akhirnya saya diberitahu papa saya sendiri, jangan begitu, kasihan. Kasihan, itu sakit sekali. Ya, lalu akhirnya saya berhenti. Jadi kita tidak cerita kehidupan lampau, bahkan waktu saya kecil pun saya melakukan penyiksaan terhadap binatang ya, karena tidak mengerti. Lalu katakanlah satu ketika karma buruk ini berbuah. Karena karma buruk itu tidak terhindarkan. Berbuahnya seperti apa? Mungkin saya demam berat ya, mungkin kaki saya terkilir ya. Ya, karena kita berbuat kejahatan ya berbuah penderitaan. Apa hubungannya dengan karma baik? Ya, kalau kita ada karma baik, ketika kita sakit cepat sekali ketemu dokter yang pinter. Ya, jadi Anda tidak sengsara terlalu lama. Ya, sakit langsung ketemu sinsei yang bagus. Ditusuk jarum, dikasih obat ya, atau dipijet, sore sudah sembuh 50%. Nah, atau Anda ke dokter dikasih minum obat anti sakit, Anda tidak begitu merasakan sakit. Tetapi apakah karma buruk berbuah? Berbuah ya. Misalkan Anda perlu kehilangan sesuatu, karma buruk berbuah, sesuatu menjadi hilang. Tapi karena Anda punya karma baik, Anda punya tabungan ya, barang itu hilang. Katakanlah barang itu seharga 500.000 rupiah. Anda tidak terlalu berat. Ya, karena Anda tidak dalam keadaan sengsara, tidak ada uang sama sekali. Tapi pertanyaannya, barang itu hilang enggak? Hilang. Ya, tapi bagaimana kalau Anda dalam keadaan enggak ada uang ya, utang ya, sewa belum bayar, hilang lagi 500.000 ya, akan sangat bersedih ya. Oleh karena itu, apabila khawatir karma buruk lampau kita menghantui kita, ya, teruslah menambah air ya, bagaikan air asin yang terus ditambah air, kebajikan menutupi atau mengurangi penderitaan dari karma buruk yang berbuah. Baik, tadi sebelum kita puja bakti siang tadi, saya ada cerita mengenai adithana ya. Di dalam ajaran Sang Buddha, kita tidak berdoa meminta kepada siapapun. Apabila ada harapan, ada keinginan yang ingin diwujudkan, kita membuat tekad. Tekad itu kita sebut dengan adithana. Ya, sembari membuat tekad, kita berjuang ya untuk mewujudkan apa yang kita harapkan dan mengharapkan karma baik dapat berbuah. Nah, oleh karena itu setiap orang, saudara-saudari boleh survei nanti ya. Kalau di kota Medan itu ada kelenteng rame sekali. Kuan Kong, Irian Barat. Kuan Tek Kong. Bahkan kalau Cik Cap Go ke sana itu pasti menangis ya. Ya. Iya, asap dupanya itu terlalu padat ya, sampai air mata pasti mengalir. Air mata pasti mengalir. Saya dulu waktu remaja juga pergi sembayang juga ya. Karena katanya semua orang kaya di kota Medan sembayang Kuan Kong. Wah, ini nggak ikut sembayang, ini kalah saingan ini. Cepat saya pergi sembayang juga ya. Oh iya. Terus sembari sembayang, dari yang lucu itu di kota Medan, ada kepercayaan bahwa sembayang dewa itu ada urutannya. Jadi kalau salah urutan, hokinya kurang. Nah, terus saya punya teman baik ya, yang papanya sukses sekali. Salah satu orang sangat sukses di kota Medan. Wah, cepat-cepat saya ikuti. Aceh itu sembayang apa duluan, kita sembayang duluan. Ya, unik loh. Semua orang kan sembayang tikong duluan toh. Aceh ini punya urutan yang berbeda. Tahu beliau atau dia sembayang siapa dulu? Anda tidak akan terpikir. Tapi setelah saya sebutkan Anda akan bangga. Buddha Gotama. Nah, jadi Aceh itu sembayang Buddha Gotama dulu, baru Tikong. Iya, ya saya tanya kenapa? Kata Acehnya, iya Buddha Gotama itu lebih tinggi dari Tikong. Wah, mungkin itu pertanda-tanda saya sudah mau masuk Theravada ya. Gara-gara mungkin saya sembayang Buddha Gotama dulu ya, tidak dikirim jadi pengusaha ya. Wah, ini anak muda hebat ini. Dari semua sedikit yang sembayang Buddha Gotama langsung ya, kamu jadi biku saja gitu. Saya ikuti semua urutan Aceh itu ya.
Lalu kadang-kadang saya terpikir ya, walaupun ya ini hanya pemikiran seorang anak remaja. Kalau saya datang ceit capgo, apa doanya didengar? Yang berdoa banyak sekali ini. Betul ya? Sejak itu saya kreatif. Saya ajak teman saya, jangan ceit capgo, sio lau jok. Terlalu rame ya. Doa kita nggak didengar, cari yang sepi saja. Kami datang di jam sepi. Nah, nggak tahu ya, mungkin karena sedikit yang meminta ya, dewanya denger ya. Ya, tapi mungkin kalau kurang beruntung dewanya cuti ya. Ya, kerja kan pas rame ya. Ya, jadi, nah, kalau Anda pergi ke kelenteng, Anda survei saja pertanyaannya. Dewa yang sebaik apapun, sesakti apapun, seterkenal apapun, apakah semua yang berdoa, doanya dikabulkan? Tidak loh. Belum tentu loh. Jadi sesungguhnya secara dharma, doa itu terkabul atau tidak serta-merta karena dewa tersebut. Tetapi pada karma baik masing-masing. Ya, kalaupun sampai dewa itu tergerak untuk membantu kita, itu juga karena karma baik kita berbuah. Dan ada jodoh karma dengan dewa tersebut. Ya, dewa bisa menolong manusia, bukan tidak bisa. Tetapi ketika saya ke kelenteng itu baik di saat ramai ataupun di saat sepi, saya menemukan seorang AI yang dia sembayangnya itu paling kusyuk. Paling kusyuk. Wah, mungkin kami paling hanya beberapa detik begini pai ya, terus pindah ya. AI itu mungkin bisa 15 menit. Nanti ke dewa yang lain 5 menit, 10 menit ya. Tetapi kapanpun saya ke sana sering ketemu AI itu juga. Jadi saya berpikir mungkin doanya belum terkabul ya. Ya, jadi dari situ saya melihat bahwa kenapa ada orang yang doanya terkabul, ada orang yang doanya tidak terkabul. Apakah dia tidak serius berdoa secara dharma? Bukan ya. Itu tergantung karma baik kita. Nanti Anda boleh amati sendiri. Ini challenge ya. Kalau Anda merasa Anda punya karma baik yang besar, Anda tidak perlu berdoa ke siapa-siapa. Mikir aja. Mikir aja. Hal itu bisa datang. Ya, mikir aja. Nah, ini ada ceritanya. Kisah nyata. Ya. Tapi ini direkam ini ya. Enggak. Saya bercanda ya. Saya mau cerita seorang Bante senior ya. Tapi sepertinya Bantenya enggak nonton rekaman saya juga. Jadi tidak khawatir ya. Ini kisah nyata, saya diceritakan sendiri oleh Bante Panyawaro. Ya. Jangan lapor ke beliau ya. Beliau pernah cerita, ada satu kejadian yang beliau alami sangat-sangat aneh. Dipikir dengan logika itu ndak nyambung ya. Kami para biku ya tidak jarang ya. Umat tiba-tiba berdana, itu tidak jarang ya. Apakah handuk ya, alat mandi ya, buku tulis. Di Wiara Mendut itu luas ya, 1,5 hektar. Ya, jadi kalau saudara-saudari belum pernah ke Wiara Mendut, saya sangat recommended ya. Karena pertama dari Jakarta ke Jogja itu tiket tidak terlalu mahal ya. Jadi kalau Anda rombongan besar pun tidak khawatir ya. Boleh ajak teman-teman, tidak membebankan siapapun. Kemudian yang kedua, Anda ke Wiara Mendut itu worth it karena masih dapat Candi Borobudur. Ya, worth it banget ya. Dan sekarang banyak hotel-hotel yang baru yang lumayan bagus-bagus. Jadi Anda bisa sambil wisata. Nah, satu ketika Bante Panyawaro memiliki kebiasaan ya, setiap pagi dan sore kalau beliau tidak sibuk, beliau itu keliling wihara, ngecek kebersihan, lampu ya. Beliau itu ngajari paling tidak boleh itu di wihara ada lampu yang putus. Itu Bante Panyawaro, pesan beliau. Tahu kenapa?
kata beliau ya, kalau di wihara ada lampu yang putus, nah langsung nyala toh. Nah. Ada lagi? Oh ya, boleh ya. Ya. Langsung nyala ya. Nggak putus ya? Ya. Alasannya adalah beliau mengatakan kalau di wihara nanti ada lampu yang putus, mungkin ada yang berpikir begini, ini biku di sini kok malas sekali. Atau saya ambil yang di atas, taruh di sini. Ya. Baik, beliau ngecek kebersihan ya. Kita punya di Wihara Mendut ada karyawan 10 ya. Yang kebersihan, 3 yang menjaga para biku. Baik, pada pagi hari itu beliau masuk ke ruang tamu, membuka gorden dan gordennya rusak. Lalu muncullah pikiran beliau. Beliau cerita, oh nanti beberapa hari lagi ya pergi ke Jogja bersama Kapia ya untuk mencari gorden yang baru. Ya, karena yang barang yang rusak harus segera diganti. Itu ada di Sutta loh. Ya, nasihat Sang Buddha, sesuatu yang rusak segera diperbaiki. Ya, salah satu nasihat Sang Buddha untuk menjaga harta. Ya, maksud beliau adalah karena sesuatu yang rusak tidak kita perbaiki, nanti semakin rusak biaya memperbaikinya semakin berat. Ya, jadi salah satu good habit itu barang rusak langsung diperbaiki. Nah, begitu muncul pemikiran itu, besoknya saya lupa apakah besok atau 2 hari lagi. Tapi sepertinya besok ya, antara itulah dalam waktu dekat. Tiba-tiba datang seorang ibu tidak dikenal. Beliau tidak kenal ibu itu siapa. Tidak pernah beliau ketemu ibu itu. Ya, kalau tidak kenal mungkin pernah ketemu tapi tidak ingat nama. Ini tidak kenal dan beliau ingat tidak pernah ibu ini datang ke Wihara Mendut. Stranger ini datang berdana gorden. Unbelievable. Ya, 365 hari kalaupun ada orang ingin berdana gorden, kenapa hari itu? Betul ya? Berdana gorden aja itu udah aneh banget. Tapi 365 hari kenapa di hari itu gitu. Di hari di mana ada gorden yang rusak. Padahal beliau tidak cerita ke siapa-siapa. Dan Anda yang kalau pernah ke Wihara Mendut, Anda tahu daerah Kuti itu dilarang masuk. No entry. Ya, kecuali ada janji dengan para biku. Ya, tapi jangan karena saya bilang begitu nanti ketika datang ditanya karyawan, sudah janji sama Bante Abijato. Ya, kalau sudah janji boleh masuk gitu. Ya. Nah, beliau terima gorden itu sambil berpikir ini benar-benar sangat aneh, ya. Tapi ini sebuah kisah ya yang memberi motivasi untuk kita. Seperti itulah kalau seseorang punya kebajikan yang sangat besar. Beliau hanya berpikir saja, barang itu kemudian datang ya. Karena saya pikir kebajikan Bante Panyawaro itu sungguh sangatlah besar ya. Kalau kita flashback di Indonesia 40-50 tahun yang lalu, wihara yang banyak pengajaran dharmanya itu hampir tidak ada. Ya, hampir tidak ada ya. Lalu beliau yang memulai mengajar dharma dan mengajar dharma tidak monopoli hanya boleh wihara Theravada, tidak. Kami Biku Sangga Theravada Indonesia mengajar di semua tempat yang mengundang kami. Kelenteng, universitas, ya, wihara Mahayana, wihara Theravada. Ya. Saya juga mengajar di beberapa wihara yang non Theravada selama diundang secara resmi. Ya, jadi kebajikan puluhan tahun itu bukanlah kebajikan yang kecil. Ya, ya cerita mengenai gorden saya berpikir seumur hidup saya menjadi biku sampai detik ini 9 tahun. Belum ada yang dana gorden untuk saya. Ya. Seaneh-anehnya itu dananya itu sisir ya. Ya. Saya pernah dapat dana itu sisir pernah ya. Waktu di Thailand saya pernah dapat dana kaos dan celana. Ya, aneh banget. Jadi saya pindah patah. Ya nanti Anda jangan heran ya. Kan kadang-kadang di sini katanya ada kegiatan biku pindah patah. Nanti ada loh umat mungkin dia tiba-tiba ngasih kaos gitu ke bikunya. Ya, jadi saya dulu pindah patah lalu ada orang ngasih kaos sama celana pendek.
Nah, taruh di dalam bowl. Begitu sampai di wihara, saya tanya murid saya, Tan kau hai se chet pen พื่ออะไรgitu. Dia kasih clothes ini untuk apa gitu. Ya, dalam hati saya, apa dia minta saya lepas jubah begitu ya. Tapi kalau dia minta saya lepas jubah juga ukurannya salah ini ya. Kekecilan nih pakaiannya. Jadi ternyata biasanya itu dilakukan oleh orang Thailand karena mereka bermimpi leluhur atau mendiang keluarga yang sudah meninggal datang tidak berpakaian. Ya. Jadi mereka berdana kepada para biku pakaian. Berharap keluarga yang sudah meninggal mendapatkan kebajikan ya, nanti mendapatkan pakaian ya. Tapi itu keliru menurut saya ya, walaupun itu culture ya, kita enggak bisa komentar culture-nya orang ya. Harusnya dia berdananya jubah ya, bukan kaos dan celana pendek. Kalau dia dananya kaos dan celana pendek, berarti saya ini fat X gitu. Di sini apa yang paling terkenal? Kalau di Indonesia JNE ya. Pengiriman. UBS ya. USBS ya. Ada beberapa ya. Ya. Banyak ya. Oh, FedEx juga. Ya, FedEx internasional ya. Ya. Baik, kita lanjut. Panjang sekali loh ini. Sepertinya harus saya kurangi ini ya. Karena sudah setengah jam ini. Enggak apa-apa ya? Hari Minggu ya. Enggak kerja? Lembur ya. Atau mungkin sudah saya rencanakan ya. Karena katanya Minggu 2 kali lipat ya. Kalau Sabtu 1,5 kali lipat. Ya. Baik. Kemarin ya saya dapat pertanyaan dari Ko Frankie mengenai bagaimana Bante kita bisa mengurangi kemarahan. Ya, itu salah satu dari pertanyaannya. Lalu mengenai kusala dhamma, yaitu hal kusala kama, sebenarnya sangat terkenal kusala kama ya, dan tidak seharusnya saya lupa. Tapi kusala kama itu 10 kusala kama itu adalah pecahan dari 5 sila. Ya, jadi sometimes Sang Buddha menjelaskan sila itu 5, sometimes Sang Buddha menjelaskan 8, sometimes Sang Buddha menjelaskan 10. Ya, karena beliau kan mengajarnya 45 tahun ya. Namanya seseorang mengajar itu berubah-berubah tergantung siapa yang mendengar ya. Dan kadang mungkin seperti awal-awalnya Sang Buddha tidak memasukkan itu Surameraya Majapahmadāthana. Ya. Kemudian mungkin beliau menemukan kasus bahwa orang yang mabuk-mabukan itu sangat merusak kehidupannya, membawa pada penderitaan. Beliau tambahkan Surameraya. Nah, ini contoh di 10 sila yang disebut 10 kusala kama itu, yaitu tidak membunuh ya, tidak mencuri, tidak asusila. Ini yang badan jasmani. Ya, seperti yang saya katakan kemarin bahwa 10 kusala kama ini sebenarnya ya perbuatan baik melalui pikiran, ucapan dan perbuatan. Nah, ini pecahannya. Jadi yang dari perbuatan 3, tidak membunuh, tidak mencuri, tidak asusila. Dari ucapan 4 ya, itu adalah musawada, tidak berbohong, tidak berkata kasar, tidak mengadu domba, tidak gosip yang buruk. Dan dari pikiran itu 3 ya, tidak serakah, tidak marahan, dan tidak berpandangan salah. Totalnya 10 ya. Pecahan dari Pancasila. Jadi Pancasila kalau kita buka musawada itu secara lengkap ada 4 poin, ya jadi 8 poin. Ya, jadi seperti itu. Nah, sekarang mengenai marah, ya, mengenai marah. Bagaimana Bante agar kita mampu mengurangi kemarahan? Ini real story hidup saya ya. Belajar dhamma itu salah satu rewardnya adalah kemarahan berkurang. Itu adalah rewardnya. Saya mengalami ini ketika saya berkuliah semester 2, semester 3. Itu masa saya intensif sekali belajar dhamma ya.
Dan setelah 1,5 tahun, saya terkejut satu ketika. Jadi setelah 1,5 tahun intensif belajar Dhamma, saya baru sadar kalau kemarahan saya itu drastis berkurang. Jadi kita yang praktek itu kadang juga nggak sadar. Ya, karena perubahan itu terjadi sedikit. Ini real story hidup saya. Saya bukan orang yang actually tidak temperamen. Bukan. Saya orang yang terlahir panas. Ya. Bahkan dalam nama Tionghoa saya dikasih S. Ada ping. Ya. Karena akong saya sangat pintar menghitung. Setelah dia hitung anak ini kepanasan ya. Dikasih S. Ya, ping. Ya. Terus saya diberi nama tengah itu bahasa Wen. Jadi Wen Ping. Ya, dan anehnya saya benar-benar sangat menyukai bahasa. Ya, jadi Akong Chun juga Akong ini ya. Ya. Ya, Chun itu tepat ya. Akong saya dulu Sinse ya, dan dalam bahasa Mandarinnya sangat jago. Nah, dan juga background lainnya ya, karena saya dulu latihan bela diri, jadi memang harus ada kemarahan untuk menutupi ketakutan. Ya, Anda jangan berpikir orang yang belajar bela diri itu sparring gak ada takutnya. Sparring itu resikonya itu gigi copot, pingsan, ya. Dan kita lihat ketika sparring itu teman kita pingsan di depan kita. Ya, ada yang terhantam kepalanya, kena itu back spinning kick, pingsan. Nah, sangat mengerikan. Jadi kita ketika sparring itu penuh ketakutan, dan bagaimana cara mengubah ketakutan itu? Salah satunya dengan mengembangkan anger. Seperti Mike Tyson ketika muda itu full of anger. Anda bisa lihat wajahnya. Itu karena sebenarnya untuk menutupi rasa takut. Nah, jadi karena berlatih seperti itu ya saya cukup temperamen. Baik, kita cerita ke momen di mana saya menyadari bahwa Dharma itu luar biasa. Ini real moment. Satu ketika saya tuh naik motor mau pergi kuliah pagi. Nah, di perjalanan saya keluar dari rumah, perjalanan tidak jauh. Di kota Medan itu ada kebiasaan yang aneh sebenarnya. Ya, kebiasaannya adalah ambil air paret, siram ke jalan. Ya, tujuannya supaya debu itu tidak naik. Padahal sebenarnya itu mikroba semua. Ya. Iya, yang naik itu malah kuman ya toh. Iya. Jadi pagi-pagi ada seorang ibu-ibu, dia penjaga warung kopi di tengah jalan. Nah, dia menyiram jalan dengan air paret. Lalu saya lewat. Anda tahu apa yang terjadi? Seperti yang sudah Anda duga. Ibu itu terlalu semangat sepertinya, ya. Dia ambil air dan itu mungkin dengan jumlah yang banyak, dengan penuh semangat dia lemparkan ke jalan dan saya lewat. Jadi itu air paret yang hitam itu, di New York air paretnya hitam enggak? Enggak ada paret ya? Ya. Di bawah mereka underground ya. Mungkin karena buat yang gede itu jadinya enggak kelihatan yang kecil lagi ya. Ya, kalau kita drainage ya itu bahasa Inggrisnya. Paret kita itu waduh, kotornya enggak ketolongan dah. Ya. Itu lalu airnya tuh pus semua. Nah, mungkin kalau dikecap-kecap masih ada. Nah, masih ada pahit-pahitnya ya. Terus saya balik ya. Lalu kalau saya putar balik kan pasti menuju ke ibu itu. Ibu itu dan suaminya saking takutnya itu sampai minta maaf Anjali. Dan sebelum pandemi itu orang nggak ngerti Anjali. Nah, dia minta maaf sampai maaf bang sampai seperti itu. Dan ketika saya balik, saya hanya klakson, tin sambil kasih tangan. Wow. Mantap ya itu. Itu bahasa Medannya itu ya, mantap kali ya. Nah, saya hanya balik, tin, wah kasih tangan begini.
sambil jalan. Setelah saya jalan mungkin 15 detik ya, saya nggak sadar lagi begitu ya, seperti spontanitas, saya melihat ke dalam diri. Kok saya nggak marah ya? Ya, and I'm waiting for my anger. I'm keep waiting for my anger. Jadi saya amati pikiran saya dan tidak ada kemarahan. Ya. Itu adalah kali pertama saya terkejut. Saya dibegitukan orang, tidak marah sama sekali. Itu setelah 1,5 tahun intensif belajar Dhamma. Seintensif apa Bante? Seintensif setiap malam saya baca buku Dharma non-stop setiap hari. Ya, jadi karena saking senangnya buku Acan Bram, buku Acan Chaya, dulu ada banyak sekali buku yang bisa saya temukan di wihara, di Gramedia, di kantor Ehipasiko ya. Wihara ada beberapa di Medan. Saya kumpulin ya, kalau ada buku gratis saya bawa pulang ya. Jadi bukunya itu secara berkala kontinu sepanjang tahun. Ya. Seintensif itu. Nah, sambil pulang saya berpikir, nah ini setelah lewat. Saya berpikir, kok saya enggak marah ya? Ya, dan saya juga enggak tahu kenapa saya enggak marah. Dan mungkin pada saat itu, mungkin ya, nah saya sudah memiliki konsep Dhamma. Bahwa seseorang itu dikatakan berbuat jahat apabila memiliki cetana, niat. Sedangkan ibu itu tidak sengaja. Ya, untuk apa kita marah? Karena orang itu juga tidak sengaja. Ya. Nah, tapi saya sebenarnya tidak tahu kenapa detailnya kenapa saya tidak marah itu saya tidak tahu. Itu terjadi begitu saja. Lalu saya pulang ke rumah, saya panggil orang tua saya. Lalu papa saya keluar rumah, dia tanya, lu kenapa? Lalu dengan santainya saya jawab, ya kena siram air paret. Nah, bahasa Medan ya, ya kena siram air paret. Terus gimana? Terus gimana? Yang panik itu papa saya. Terus gimana? Ya saya jawab, ya terus mandi, saya bilang gitu. Iya. Lalu saya mandi, saya ganti pakaian, lalu saya pergi lagi kuliah. Ya, dan saya tidak terlambat. Ya. Di situ saya belajar bad event atau bad moment it not means a bad day. Ya, itu hanya satu bad moment, ya udah. Ya, tetapi kalau kita tidak belajar, tidak terbiasa, ada orang loh berkonsep kalau pagi sial, it's a bad day. It's not a bad day, it just one bad moment. Itu menjadi bad day kalau Anda kebawa emosi, betul ya? Saya pulang, saya tidak marahan dengan orang tersebut. Kalau saya marahan, saya pasti habis 15 menit. Telat. Di kampus saya sial lagi. Lewat 15 menit telat sama dengan absen. Mau duduk boleh, tapi absen. Ya, jadi tidak ada kemarahan, pulang, mandi, pergi kuliah, everything is very good. Ya, itu adalah kali pertama saya sadar kemarahan berkurang. Ya. Nomor 2 tidak saya ceritakan panjang, just lewat aja. Saya menyadari kemarahan sangat berkurang karena saya bisa diskusi dengan orang yang dulu kalau saya berdiskusi pasti berantem. Ya, tetapi setelah belajar Dhamma 1,5 tahun, 2 tahun tidak lagi berantem. Ya, saya bisa duduk mendengarkan. Di situ saya belajar bahwa pandangan yang berbeda itu wajar. Ya, dan untuk hal yang tidak penting tidak perlu kita perdebatkan. Jadi kalau Anda ngobrol dengan teman, Anda tidak perlu memperdebatkan semua hal, ya. Anda debatkan saja kalau itu memang penting, ya. Jadi kalau dia punya pandangan sesuatu, dia C, kita A, renungkanlah. Nggak penting, oh ya, ya, ya. Just begitu saja, ya. Kamu jangan makan nasi putih lagi, nasi merah loh. Nasi putih itu bisa menyebabkan A, B, C, D, E, F, G. Ya, selama kita masaknya nggak barengan, kita tinggalnya nggak barengan, betul ya? Ya, kecuali tinggalnya barengan ya, mungkin harus berantem dulu sampai memutuskan nasi putih atau nasi merah, betul ya? It's just a conversation, betul ya? Kita cukup menjawab, ya nanti saya coba renungkan, atau oke, I will try it gitu ya. Ya, setelah itu kan kita pulang toh. Ya, kenapa harus memperdebatkan itu? Mungkin itu hal-hal yang saya pelajari. Mungkin untuk saudara-saudari semua itu hal biasa. Tapi pada saat itu saya masih remaja. Bagi saya itu hal yang luar biasa. Ya, saudara-saudari, baik.
saya membuat kesimpulan, kan belum menjawab bagaimana mengurangi kemarahan. Ya, belum menjawab ini. Caranya 3 saja. 3 saja. 1, good mindset. Good mindset. 2, perenungan dhamma. 3, mindful breathing. Ya, just 3 ini. Kita mulai dari good mindset. Good mindset itu tidak bisa dipelajari satu kali duduk. Kalau teman kita marah, ini boleh Anda coba. Kalau Anda punya teman yang gampang sekali marah, Anda boleh mulai bereksperimen. Anda nanya dia, kamu kenapa marah? Begitu ya. Anda lihat, dia akan memberi Anda jawaban sesuai mindset dia. Kamu kenapa marah? Nggak tahan saya. Dia seenaknya begitu. Lah dia salahnya apa? Mana boleh di wihara begini begitu begini begitu. Contoh ya. Tapi orang lain kenapa enggak marah? Ketika Anda bertanya ke diri Anda sendiri, saya kok enggak marah ya? Bagi saya ya setiap orang berbeda-beda. Ya. Selama dia tidak membuat kekacauan, dia enggak merugikan orang lain, ya it's fine-fine aja. Misalkan di wihara ada dress code, wajib putih. Tapi ada satu teman kita enggak mau pakai putih. Dia bagaimanapun datangnya pakai hijau, biru, ya. Ya sudah. Ya toh? Ya sudah. Kalau orang baru datang juga enggak ngerti pakai baju putih. Biar aja kita menganggap dia ya orang baru begitu ya. Atau ya sudah, setiap orang punya pandangannya sendiri-sendiri. Tapi orang yang marah tadi enggak bisa. Apa yang berbeda antara orang yang marah dan orang yang tidak marah? Yang berbeda adalah mindset. Mindset inilah dalam ajaran Sang Buddha disebut pandangan. Tapi ini banyak banget. Banyak banget. Nggak bisa saya tuangkan semuanya hari ini. Tetapi itu semua bisa saudara-saudari kumpulkan dari sering mendengarkan Dhamma. Ya, jadi mindset dari Dharma itu nanti akan mengalir ke dalam diri kita sedikit demi sedikit. Mindset kita pelan-pelan berubah. Anda perhatikan, kadangkala saya memberi ceramah atau anusasana, mesti ada beberapa hal yang Anda nggak setuju. Nggak semua ya, di antara saudara-saudari. Kalau ketika ada sesuatu yang Anda tidak setuju, dan itu bukanlah opini Bhikkhu Abhijatto, saya mengatakan ini dari Sutta, itu adalah opini Sang Buddha, Anda coba pikirkan kembali. Kalau Anda ingin menjadi lebih bijak, pasti ada sesuatu yang harus kita ubah dari mindset kita yang sebelumnya. Ngerti maksudnya ya? Ya. Kalau misalkan ajaran Sang Buddha semua sama dengan yang selama ini saya pikirkan, berarti kebijaksanaan saya dengan Sang Buddha itu selevel. Iya toh? Meski setelah kita mendengarkan Dharma kita kayaknya enggak ini. Kayaknya enggak ini. Tapi setelah Anda mau untuk mendengar advice dari Sang Buddha itu ya, walaupun yang memberitahu adalah para Bante, mungkin saya, Bante Atadiro, Bante Santacito, tapi ketika kami mengatakan ini dari Sutta, sesungguhnya itu adalah advice dari Sang Buddha. Ya, Anda kalau ragu Anda boleh cek Suttanya kira-kira di mana ya, atau Anda baca sendiri itu di buku. Kalau di buku 100% akurat. Karena ketika seorang bhikkhu menulis atau seorang penulis menulis, dia ngecek dulu. Betul ya? Kadang-kadang bahkan ada footnote-nya seperti yang kita pelajari kemarin. Kalau ada nasihat Sang Buddha yang kok beda ya dengan yang selama ini saya pikirkan. Itulah momen kita punya kesempatan menjadi lebih wise. Ya, kalau tidak ada yang berbeda, berarti tidak perlu belajar ajaran Buddha. Ya. Contoh, kemarin-kemarin saya cerita bahwa kalau kita meninggal, seseorang mendoakan kita atau tidak mendoakan kita, itu tidak ada hubungannya dengan kemana kita akan terlahir. Ya, karena ini yang disampaikan Sang Buddha. Seseorang akan terlahir, apakah di alam surga atau di alam rendah, itu benar-benar tergantung pada kualitas pikiran, ucapan, dan perbuatannya. Kualitas dari apa yang dia lakukan selama dia hidup. Jadi ketika seseorang telah meninggal, mau didoakan atau tidak didoakan, itu tidak mengubah kemana dia akan terlahir. Tapi saya yakin
pernyataan ini challenging banget. Yang pertama, good mindset ya. Yang kedua, perenungan dhamma. Sebenarnya ini saling berhubungan ya. Ini singkat saja. Saya beri contoh bagaimana perenungan dharma itu menjadi dasar untuk mengurangi kemarahan kita ya. Contoh, kalau kita dulu tidak banyak belajar dhamma, kalau kita kehilangan barang atau barang kita rusak ya, kita lantas menjadi sangat kesal ya, bukan ya, sangat kesal sekali. Tapi setelah belajar dhamma, ketika kita melihat barang kita rusak atau barang kita dirusakin orang, apalagi kalau dirusakin orang ya, Anda bisa memunculkan perenungan. Contoh, ya udahlah, karma buruk berbuah. Betul ya? Atau yang kedua, sudahlah, anicca, namanya barangnya bisa rusak. Atau yang ketiga, ya sudahlah, resiko punya barang. Betul ya? Ya, resiko punya barang. Kalau Anda memutuskan membeli barang yang mahal, ya Anda harus tahu resikonya. Kalau barang itu jatuh, barang itu lecet, siap-siap lebih sakit hati. Betul ya? Ya. Jadi perenungan itu muncul dalam pikiran kita, tentu harus sedikit menggunakan effort ya. Dan itu bisa mengurangi kemarahan kita ya. Yang ketiga adalah mindful breathing. Kita stop dulu sampai di sini. Hanya 3 itu ya. Nanti ketika Anda pulang dari kegiatan ini, Anda boleh renungkan setiap kali Anda sukses menjadi tidak marah, biasanya tidak keluar dari 3 usaha ini. Ya. Perenungan atau mindful ketenangan ya. Kita masuk ke mindful breathing. Baik, ini terakhir ya, kertasnya habis. Ya. Dan saya lihat ya, saudara-saudari juga semangatnya sudah turun ya. Oh belum, masih kuat ya. Kenapa? Overtime. Baik. Ini yang sangat powerful ya. Saya mengajar di Indonesia di banyak provinsi, mendengar sangat banyak testimoni bahwa praktek ini sangat membantu ya. Baik. Teknik ini disebut mindful breathing. Caranya adalah setiap saudara-saudari mengalami stres. Ya. Stres itu ditandai dengan kening menjadi ketat. Ya, rahang kita menegang, jantung berdegup kencang, otot-otot menjadi lebih kencang, dan nafas menjadi berat. Ya, itu ciri-ciri stres. Stres dalam psikologi itu artinya segala keadaan batin yang tidak nyaman. Ya, tekanan ya, singkatnya stres itu tekanan batin. Segala keadaan batin yang tidak nyaman kita sebut stres. Ya, saya kasih Anda pertanyaan. Sedih, nyaman atau tidak nyaman? Ya, sedih adalah stres. Malu nyaman apa tidak nyaman? Ya, malu adalah stres ya. Jadi semua kondisi batin yang tidak nyaman kita sebut stres. Marah, sedih, malu, takut, kecewa, kesal, cemburu, gelisah, dan yang lainnya. Semua disebut stres. Baik. Ketika Anda stres, dari ciri-ciri fisik tadi, tidak ada satupun yang bisa kita pengaruhi kecuali nafas. Kening menjadi ketat. Jaw, rahang menjadi ketat. Gak bisa. Kalau kita sudah stres ini menegang ya. Anda pukul-pukul begini dia juga gak mau turun. Betul ya? Iya, stres ini. Nah, rahang menjadi kencang ini. Jantung berdegup. Dup, 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 dup. Bisa enggak Anda menenangkan jantung? Gak bisa toh. Dia otomatis. Lalu
otot-otot menjadi kencang. Ya, secara biologi ini disebut fight and flight system. Ya, ketika kita merasa takut, ada ancaman, ya, tubuh kita menjadi seperti itu untuk meningkatkan kadar oksigen di tubuh. Ya, satu-satunya yang bisa Anda pengaruhi hanyalah nafas, tidak ada yang lain. Kalau Anda tidak memberi pengaruh ke nafas, nafas otomatis berat. Anda perhatikan, orang yang terkejut nafasnya, orang yang sedih banget nafasnya seperti ini. Orang yang ngamuk berat nafasnya seperti ini. Saya belum pernah ketemu orang yang ngamuk tapi nafasnya itu mendalam, belum ada. Ya. Berapa kali saya bilang sama kamu ya? Belum ada. Belum ada ya. Nah, belum ada. Pasti nafasnya berat dan pendek. Jadi nafas yang berat dan pendek ini adalah sinyal stres. Oleh karena itu, kapanpun Anda mengalami stres, Anda harus menghentikan sinyal stres ini. Dengan cara tegakkan kesadaran, pause, berhenti sebentar, berhenti maksudnya berhenti berpikir, ya, lalu nafas yang tenang, rileks dan mendalam. Walaupun semua sinyal badan yang lain masih kacau balau. Ya, ini challenging ya. Di sini ketat, di sini tegang, wajah sudah merah, otot sudah kencang, jantung dup 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 dup. Tapi Anda harus berjuang. Nafas yang tenang, rileks dan mendalam. Kalau Anda berhasil melakukannya, stres Anda akan turun. Salah satunya adalah kemarahan, ya. Permasalahannya adalah nanti ketika Anda marah, Anda pasti lupa. Betul ya? Anda sudah marah, Anda sudah luapkan, Anda masuk kamar, Anda baru ingat. Oh iya ya, kata Bante Abhijato, nafas masuk, nafas keluar. Telat sudah. Ya, 5 kali Anda marah, mungkin 5 kali Anda lupa. Ya, oleh karena itu Anda harus training. Kalau Anda tidak training, umumnya gagal. Ya, cara trainnya bagaimana Bante? Caranya adalah, ini sudah saya praktekkan bertahun-tahun ya, jadi it works ya, it really works gitu. Setiap kali Anda menunggu, Anda cobalah untuk nafas masuk, nafas keluar. Setiap Anda menunggu, mulai hari ini. Nah, jadi nanti kalau Anda bawa kendaraan sendiri, ketemu macet ya, respon pertama Anda tidak perlu menutup mata. Ya, Anda latih ini. Respon pertama kita tenang, rileks ya, dan bahkan ini membahagiakan, sangat membuat nyaman ya. Anda pergi beli sesuatu, Anda sudah pesan dan Anda harus menunggu. Hal pertama yang Anda lakukan adalah Anda sudah pesan 1 bungkus, 2 bungkus. Dia mengerjakan, kita nafas masuk, nafas keluar ya. Anda ngantri sesuatu, katakanlah ngantri tiket ya di tempat karnaval. Begitu Anda berdiri, ini antriannya panjang. Nafas masuk, nafas keluar. 2 kali cukup. Kalau mau lebih silakan. Setelah itu Anda silahkan keluarkan HP. Karena zaman sekarang kalau orang menunggu, dia pasti main HP. Betul ya? Ya, tapi Anda boleh nafas dulu. Yang dibutuhkan itu adalah setiap kali menunggu Anda ingat praktek ini. Kenapa? Karena Anda selagi berusaha, ketika Anda stres, Anda tidak melupakan praktek ini. Betul ya? Nah, jadi supaya Anda tidak lupa ketika Anda marah, prakteknya adalah dalam keseharian. Saya tidak tahu, nanti Anda catat ya, apalagi bagi Anda yang senang menulis diary. Saya melihat ini menjadi sangat melekat ya, melekat dalam artian baik ya, menjadi habit di diri saya itu setelah 4 bulan. Ya, tapi mungkin di saudara-saudari lebih cepat. Ya, tapi saya pikir
Kalau Anda berlatih beberapa minggu saja, itu mulai menjadi habit. Ya. Dan kadang saya terkejut dengan respon badan saya sendiri. Ya, terkejutnya bagaimana? Contoh, misalkan Anda pergi makan di rumah makan, makanannya sudah diantar, tapi dia lupa sendok garpu, kemudian Anda request sendok garpu. Orangnya pergi ngambil toh. Anda akan terkejut, hal pertama yang dilakukan oleh diri Anda adalah, dan sepanjang proses itu tidak ada kesal sedikit pun. Jadi kita bukan setelah kesal baru nafas, bukan. Memang kesalnya itu tidak muncul karena tergantikan oleh mindfulness. Ya, jadi kesalnya itu tidak muncul, tergantikan oleh relax. Inilah luar biasanya latihan ini. Sangat rewarding. Sangat rewarding. Ya, itu butuh sedikit waktu. Setelah itu, Anda silahkan menikmati nafas masuk, nafas keluar, atau nafas yang indah ini anytime, kapanpun Anda mau. Ya, dan ini nanti akan menjadi kebiasaan awal yang akhirnya akan berkembang menjadi senang bermeditasi. Ya, jadi ini sebenarnya seperti meditasi mini, betul ya? Meditasi mini pada beberapa momen-momen penting. Nah, walaupun sesekali Anda mungkin masih bisa keceplosan dan menjadi kesal, ya itulah yang kita sebut sebagai training. Training kan tidak selalu berhasil, betul ya? Ya, nanti kita latih lagi, no problem. Setiap 5 kali marah, gagal 1 kali, not bad toh. Anda sudah 4 kali nggak marah. Ya, kalau dulu lebih sering marah. Semakin Anda berlatih, hidup akan semakin ringan ya. Ya, ini mindful breathing ya. Untuk menutup ceramah dhamma kita sore hari ini. Ada yang mau bertanya? Banyak ya? Ya silahkan kalau ada yang mau bertanya. Baik ya. Yang pertama, kemarahan kita itu akan selalu ada sampai kita mencapai tingkat anagami. Ya, dan pencapaian tingkat anagami itu ditembus dengan meditasi dan pencapaian jhana. Jadi kalau seseorang tidak menjadi meditator secara serius, full time meditator, tentu sulit menyentuh pencapaian jhana, sehingga ya jauh dari pencapaian yang kita sebut anagami ya. Jadi kalau seseorang belum mencapai tingkat anagami, dia selalu akan ada kemarahan, hanya intensitasnya tinggi atau rendah ya. Jadi ketika saudara mengatakan bahwa Bante saya masih ada kemarahan ya, bagaimana agar kemarahan ini tidak muncul lagi? Ya jawabannya adalah mencapai tingkat kesucian yang tinggi. Tetapi kan itu bukan jawaban yang bisa kita lakukan saat ini ya. Jadi nasihat untuk saat ini adalah kita hanya bisa berusaha untuk reduce. Ya, kita hanya bisa reduce ya. Dan Anda, kita semua sebenarnya, setelah kita belajar Dharma dan kita merasakan kemarahan kita berkurang, Anda tahu enggak? Kalau Anda bisa reduce setiap kita marah, kita bisa reduce 40% aja. Itu udah sangat luar biasa. Jadi yang namanya reduce anger itu kita tidak harus berpikir bahwa angernya itu harus 0. Kalau Anda bisa reduce 40% saja, itu sudah membantu Anda setiap kali Anda marah. Tahu membantu apa? Membantu Anda tidak meledak. Betul ya? Iya, karena kalau meledak muncul kerugian. Di tempat kerja kita meledak, kerugiannya apa? Dipecat. Betul ya? Tapi kalau kita marah tapi belum meledak, ya udah, kita hanya menderita. Betul ya? Tidak ada dampak yang terlalu besar. Jadi untuk tahap awal kita bisa reduce saja, itu benefitnya udah besar banget. Kita nggak kehilangan pekerjaan, tidak kehilangan teman, tidak kehilangan keluarga. Loh kok Bante bikin contohnya begitu? It's a real things. Ada nggak orang kehilangan pekerjaan karena marah? Kehilangan istri atau suami karena marah? Kehilangan anak karena marah? Kehilangan harta karena marah? Betul ya? Iya, it's a real things. Kehilangan harta karena marah. Kok bisa Bante? Ya, karena marah dia tampar seseorang. Lalu viral, masuk penjara. Lalu viral, dia dipecat. Betul ya? Ya, jadi kadang karena kita marah kita bisa kehilangan sangat banyak hal. Jadi
punya kemampuan untuk reduce anger di tahap awal itu sudah sangat luar biasa. Pelan-pelan kita reduce lebih banyak, reduce lebih banyak, reduce lebih banyak, reduce lebih banyak. Jadi PR dalam kemarahan itu ada dua. Satu, contoh setiap kali kita marah, marahnya 70%. Contoh ya, maka PR pertama adalah Anda punya obat yang ketika kemarahan itu hampir naik ke 70%, Anda bisa kurangi ke 35% atau 40%. Inilah mindful breathing. Betul ya? Yang kedua, bagaimana caranya agar lain kali at the random time Anda marah, dia nggak marah 70% lagi. Marahnya 60% aja. Inilah good mindset dan meditasi. Ya, jadi yang tugas kita yang pertama, reduce when it happens. Yang kedua, reduce degree dari kemarahan itu. Ya, dua hal ini PR kita. Baik, gimana caranya Bante? Caranya adalah satu, sering mendengarkan dhamma. Ya, cari ceramah-ceramah dari biku-biku yang kita sukai. Biku siapa aja boleh, yang dharmanya bagus. Lalu secara berkala kita mendengarkan dharma. Jadi kalau di mobil ya kita bisa putar itu di mobil ya. Ketika mungkin tidak ada pelanggan ya kita bisa putar ya. Nah, cari Bante favorit kita atau campur mix ya. Ya itu salah satu cara. Ya, atau senang membaca buku dharma. Itu yang untuk membantu mengurangi degree ketika kita marah. Yang kedua, cara yang kedua adalah latih meditasi di rumah sebelum berangkat kerja. 20 menit. 20 minutes is enough. 15 menit sampai setengah jam. Jadi ya saya ambil 20 menit. Ya. Pagi hari sebelum kerja. Kenapa? Karena dengan kita menenangkan pikiran kita sebelum kita pergi bekerja, itu melindungi kita sepanjang hari. Ya. Mungkin 10 hari pertama efeknya tidak terlalu kuat. Tapi kalau itu dilakukan rutin, efeknya akan terasa. Ya. 20 menit nanti ditambahin pelan-pelan. Setiap pagi sebelum pergi bekerja. Tidak harus tepat sebelum pergi bekerja. Tapi jam setelah kita bangun. Ya, dicoba latihan meditasi. Yang ketiga, tadi saya memberi cara untuk mengurangi kemarahan itu adalah good mindset, perenungan dhamma, dan mindful breathing. Kan 3 toh. Masalahnya ada perenungan dharma yang saya letakkan di nomor 2. Perenungan dharma ini kan luas banget. Apa yang mau direnungkan Bante, itulah yang harus kita cari. Dan setiap pribadi berbeda-beda. Ya, setiap orang itu punya mantra khusus untuk dia tidak marah. Dan setiap orang berbeda-beda. Dan bagaimana kita menemukan mantra khusus itu, kita harus dengerin banyak dharma, lalu kita cari yang kita suka. Contoh, saya sering menggunakan kata adalah itu di luar kontrol saya. Nah, contoh ya. Ya, misalkan saya yang bawa mobil, misalkan ya, jangan dilaporin ya. Contoh aja ya. Saya bawa mobil, kemudian ada orang yang tiba-tiba serampangan ya, menggunakan jalan serampangan, ya mungkin kita hampir menabrak dia atau dia mengganggu kita. Salah satu mantra yang senang saya gunakan adalah mungkin saya terhentak, tidak marah karena ya udah, itu adalah sesuatu yang nggak bisa saya kontrol. Ya contoh ya it's out of my control, it's out of my control. Ya kita jalan lagi. Tapi setiap orang harus mencari keyword. Ya mantra Anda sendiri. Boleh apa aja, boleh dharma, boleh wisdom secara umum ya. Jadi nanti kalau Ko Frankie sudah menemukan itu bisa menjadi perenungan harian. Boleh panjang, boleh pendek, whatever. Ya. Dan mantra kita bisa upgrade. Ya, kita bisa menemukan mantra yang lebih wise lagi dari sebelumnya. Jadi dari masa ke masa kita akan merasa dharma menjadi lebih efektif karena kita upgrade. Ada sesuatu yang dulu kita tidak pernah pelajari, setelah kita pelajari, oh iya ini bagus sekali ya, lalu kita adaptasi. Pelan-pelan kita upgrade lagi, upgrade lagi, upgrade lagi. Ya, satu ketika mungkin kita menjadi tidak marah hanya karena satu kata, anatta. Oh, itu dalam sekali. Nah, betul ya? Nah, tapi ini fakta gitu bahwa setiap orang itu berbeda-beda apa yang dia gunakan ya, dan itu upgrade dari waktu ke waktu. Jadi hampir ketabrak ya, nggak jadi marah.
Anata. Wah. Itu mungkin saat-saat Ko Frankie bentar lagi datang ke Wihara Mendut. Ya ini saya sudah dimarahi istrinya nanti ya. Tenang Ci, cuma datang sebentar, saya suruh pulang. Ya, serahkan. Ada loh orang ikut Pak Baja, istrinya tanda tangan. Pak Baja 2 minggu, lalu istrinya tulis di bawah hanya 2 minggu. Ya, jadi izinnya nggak boleh ditambah, hanya 2 minggu ya. Baik, jadi apa yang saya sampaikan tadi itu sebenarnya sangat luar biasa. Ya, simple, nanti Anda kembangkan sendiri. Kita belajar tidak marah itu dengan 3 hal, good mindset, perenungan, dan mindful breathing. Hanya 3 ini pada setiap orang berbeda-beda. Jadi Anda pupuk sendiri. Even beberapa orang hanya menggunakan perenungan. Tapi perenungan dia itu sangat wonderful, sangat luar biasa sehingga dia jarang marah. Beberapa orang memang sudah punya very good mindset. Kok bisa Bante? Parents. Siapa yang nanamin mindset ke kita? Parents. Ya, ada orang yang dari kecil dia jualan. Lalu papa mamanya sudah ngajarin, jangan marah, marah itu bikin hilang rezeki. Dari dia kecil banget. Jangan marah, marah itu hilang rezeki. Lalu setiap kali dia mau marah, pelanggannya mungkin cerewet, langsung papa mamanya ajarin, ngapain kamu marah, atau dia kasih kita uang. Itu udah bagian dari resiko kita buka toko gitu. Ya, dia marah itu dia bayar kok marahnya dia. Ngerti maksudnya ya? Jadi pelan-pelan mindsetnya berubah. Saya punya teman yang sabar banget. Karena jualan dari kecil. Ya, jualan dari kecil. Sabar banget, nggak pernah lihat dia marah. Ya, jadi itu yang saya sebut good mindset. Jadi kalau Anda belum punya, berarti kita mungkin tidak terlahir, parents kita nggak ngasih kita itu. Sometimes parents kita malah ngasih sebaliknya. Ya, bisa aja parents kita di rumah juga marah-marah. Jadi kita absorb itu semua. Nah, hari ini kita berkesempatan datang ke wihara, ya itulah kita rombak-rombak mindset kita. Ya, oleh karena itu saya sangat sering mengulang, mendengarkan dharma itu adalah kunci dari pengembangan batin. Tapi kadangkala orang nggak klik gitu. Apa sih maksud Bantenya? Maksudnya itu sebenarnya adalah kita punya banyak sekali mindset itu yang sebenarnya kurang bermanfaat. Tapi sudah tertanam sejak kita kecil. Itu yang mau kita rombak sedikit-sedikit dari wisdom Sang Buddha. Ya, good mindset, perenungan dharma, mindful breathing. Ya, menutupi kegiatan siang hari ini sudah sore. Saya mau cerita curhat ya, real story, saya alami sendiri. Waktu itu saya mengajar di Tanjung Balai Karimun. Nah, itu jauh banget dari Wihara Mendut. Ya, jadi dari Wihara Mendut harus ke Jakarta, terbang ke Batam, naik kapal ke Tanjung Pinang, istirahat 1 hari, besok baru naik kapal ke Tanjung Balai Karimun. Ya, tapi saya senang ke sana. Lalu satu ketika saya ngajar topik seperti ini, mindful breathing. Yang datang cuma sedikit, umat di sana sedikit. Ya 10 orang, 8 orang ya. Ya kalau ada acara agak besar ya lumayan rame. Lalu satu ketika saya mau dibawa ke desa Melayu. Unik loh. Ada satu desa di sana namanya Pasir Panjang. Namanya desa Pasir Panjang ya. Semoga saya tidak keliru. Ya, saya pikir sudah pas. Di sana ada sekitar 40-an keluarga, 40-an kakak yang Buddhis orang Melayu asli. Ya, dan mereka sudah Buddhis dari zaman dulu. Zaman Nusantara masih Buddhis. Jadi keturunan-keturunan umat Buddha asli dari Indonesia zaman dulu. Saya mau diantar ke tempat itu untuk mengajar. Saudara-saudari, yang menjemput saya itu janji jam 6. Saya menunggu jam 6, mendekati jam 6 tidak ada tanda-tanda mereka datang. Tapi enggak apa-apa, karena belum jam 6 ya. Nah, tiba-tiba lewat jam 6 belum datang juga. Masuk chat. Maaf Bante, kami telat. Bante nanti kami jemput 18.30. Bante silakan nafas masuk, nafas keluar dulu. Beneran dia tulis begitu.
Ya, ini namanya senjata makan tuan ya. Ya. Jadi saya baca itu enggak boleh marah saya ya. Setelah saya baca itu bohwat ya, bohwat. Nafas masuk, nafas keluar. Iya, itu pengalaman saya ya. Saya ngajar ini ke banyak provinsi, banyak sekali mendapat hasil. Semoga Anda bisa mempraktekkannya ya. Anumodana semuanya. Ya. Semoga Bapak Ibu, saudara-saudari semua semakin maju dalam dhamma, semakin maju dalam kehidupan. Sabe sata bhavantu sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu.